Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Yang terhormat Bapak Arya Susman sebagai Guru Mata Pelajaran Ekonomi di kelas 11 IPS 3, izinkan kami menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi perdagangan internasional. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Rifatul Wiji Susilo, absen 30. Perkenalkan, nama saya Ula Putra Ahmadiani, absen 5. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Sunjaya, absen 6. Perkenalkan, nama saya Destar Wicaksana, absen 7. Perkenalkan, nama saya Kalisa Devika Sari, absen 17. Perkenalkan, nama saya Najida Finayu, absen 26. Konsep perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atau internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Terdapat dua teori tentang perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya tersebut. 1. Teori dari kaum merkantilisme adalah suatu sistem kebijaksanaan ekonomi yang dianut di daratan Eropa sekitar abad ke-16 dan 17, dipelopori oleh Kober, Thomas Mun, Sir Joshua Self, dan lain-lain. Realisasinya dengan cara A. Mendorong meningkatkan ekspor, B. Membatasi impor, C. Memperluas daerah kolonial penjajahan guna mendapatkan logam mulia atau bahan mentah yang murah, D. Memperoleh monopoli dalam perdagangan. 2. Teori dari kaum klasik asumsi yang diajukan kaum klasik. A. Yang diperdagangkan dua barang dan yang berdagang dua negara. B. Ongkos produksi dianggap tetap. C. Ongkos transportasi diabaikan. D. Tidak ada perubahan teknologi. E. Teori nilai berdasarkan tenaga kerja. F. Faktor polisi bebas bergerak di dalam negeri tetapi tidak dapat melampaui batas negara. Teori keunggulan mutlak dan komparatif. 1. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Teori keunggulan komparatif, comparative advantage. Sebuah negara memiliki keunggulan mutlak yang dalam menghasilkan semua jenis barang yang diperdagangkan. Namun selalu ada potensi keunggulan yang dapat diperoleh dalam perdagangan internasional selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara sebuah negara dengan negara lain berbeda. Faktor pendorong perdagangan internasional. A. Kebutuhan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Maka perdagangan internasional akan mempermudah negara meraih barang atau jasa yang dibutuhkan. B. Perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara serta membuat negara dan lainnya akan berbeda. C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan. D. Meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan internasional bisa meningkatkan income sebuah negara. Maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal mempermudah proses ekspor maupun impor barang. E. Perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen, sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam skala besar. F. Perbedaan iklim.
Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri. Dua, faktor penghambat perdagangan internasional. A. Keamanan suatu negara. Keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional, sebab keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. B. Kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Setiap negara memiliki kebijakan perekonomian tersendiri, tetapi kebijakan itu seringkali menjadi penghambat perdagangan internasional. C. Rendahnya sumber daya alam. Salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sumber daya alam setiap negara berbeda-beda. Jadi, negara yang memiliki ragam sumber daya alam unggulan dengan jumlah tidak terbatas bisa memiliki peran besar dalam perdagangan internasional. D. Pembatasan impor dan penetapan tarif. Pada umumnya, negara akan lebih menekan ekspor lebih besar dibandingkan dengan impor. E. Peraturan politik anti-dumping. Penerapan aturan politik anti-dumping dengan tujuan melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal. F. Mata uang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi bisa menjadi penghambat perdagangan internasional, sebab nilai tukar uang harus dikonversikan dengan mata uang negara yang diberikan. Negara yang berkaitan. G. Kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki mata uang berbeda-beda dengan nilai tukar berbeda. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang dimaksud kurs mata uang. H. Proses pembayaran sulit dengan resiko besar. Bila harus melakukan pembayaran secara tunai, akan merepotkan dan memiliki resiko sangat besar, sehingga mereka akan menggunakan L per C, clearing internasional, atau telegraphic transfer. I. Organisasi regional. Organisasi regional seperti ASEAN untuk wadah Asia Tenggara. Satu, manfaat perdagangan internasional. Menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri-sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern. 2. Keuntungan dan kerugian. A. Keuntungan perdagangan internasional. Penghematan biaya produksi, memenuhi kebutuhan di dalam negeri, kerjasama antar negara, meningkatkan sumber penerimaan negara, memperluas lapangan pekerjaan. B. Kerugian perdagangan internasional. Ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terburuk. Produksi dalam negara yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen. 3. Jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor, impor, barter, konsinyasi, package deal, border crossing, sea border crossing, overload, border crossing. 4. Cara dan alat pembayaran internasional. Kompensasi pribadi, pembayaran tunai, rekening terbuka, surat wesel dagang, dan letter of credit. Alat pembayaran internasional. Devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Contohnya dolar Amerika, yen Jepang, euro Eropa, pound sterling Inggris, franc Swiss, dan Deutsche Mark Jerman. Tidak hanya berupa valuta asing, devisa juga dapat berupa emas atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Valuta asing atau devisa dapat diperoleh dengan dua sumber, yaitu yang pertama, devisa umum, adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya yang pertama ekspor barang, yang kedua penyelenggara jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah atau grant, dan bantuan luar negeri dan kiriman uang dari luar negeri. Yang kedua adalah devisa kredit. Adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri.
Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya adalah pinjaman dari luar negeri, penerimaan bunga dan dividen dari luar negeri, penerimaan emas dari luar negeri, dan penanaman modal atau PMA. Kurs valuta asing. Pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Macam-macam kurs. Yang pertama adalah kurs jual. Harga saat bank menjual falas digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing atau falas dengan cara dibagi. Yang kedua adalah kurs beli. Harga saat bank membeli falas digunakan pada saat terjadi bila perbandingan nilai mata uang sebuah negara dengan mata uang lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Yang ketiga yaitu kurs mengambang terkendali atau managed float trading, disebut juga dengan kurs distabilkan. Kurs bebas seperti yang telah disebutkan di atas sering menimbulkan ketidaktentuan kurs falas, sehingga negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs pada batas yang wajar. Namun supaya tidak terjadi gejolak yang terlalu dahsyat, yang kriterianya ditentukan bank sentral, pemerintah dapat campur tangan sampai batas-batas tertentu. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut serta rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Yang pertama, ada kebijakan perdagangan bebas. Yang dimaksud dari kebijakan perdagangan bebas adalah pemerintah memberikan kebebasan pada kegiatan ekspor dan impor dengan tidak dihalangi oleh peraturan pemerintah. Yang kedua, ada kebijakan perdagangan proteksi. Yang dimaksud dengan kebijakan ini adalah melindungi suatu sektor ekonomi atau industri dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Yang pertama, itu contohnya ada bentuk-bentuk kebijakan proteksi, terus contohnya ada tarif dan bea masuk, pelarangan impor, kuota subsidi, dan yang terakhir adalah dumping. Terus tujuan dari kebijakan proteksi yaitu memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, dan menghindari resiko yang mungkin timbul akibat menggantungkan diri pada suatu komoditi andalan, dan yang terakhir menjaga stabilitas nasional. Nah, ada contoh soal dari konsep kebijakan dan perdagangan internasional. Itu yang pertama ada soalnya tujuan ekonomi dari perdagangan internasional suatu negara antara lain berikut ini kecuali. Nah, di sini ada yang pertama ada opsinya, yang A meningkatkan lapangan kerja, yang B ada menjaga stabilitas kurs valuta asing, yang C meningkatkan investasi dalam negeri, yang D meningkatkan ketahanan dari ancaman luar negeri, yang E menjaga stabilitas harga barang-barang di dalam negeri. Nah, yang jawabannya yang D, yang meningkatkan ketahanan dari ancaman luar negeri. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Susman sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kelompok kami dapat mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.